Tosmago. Ya. Nah, dulu yang kena adalah Tosmago. Kita membatalkan Tosmago itu benar-benar H-1 pelaksanaan. Jadi kalau misal besok pagi itu pelaksanaan TOS, kita membatalkannya tuh nanti malam. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Saturday Night Story yang episode ke-8. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren banget nih teman-teman. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang penggagas Simfoni Listrik 1 ya, Mas? Betul. Betul. Nah, langsung aja kita sambut Mas Rinda. Gimana ini Mas kabarnya? Alhamdulillah baik ya, di sela-sela kebetulan sekarang karena semester 8 ya. Iya. Jadi skripsian, di tengah-tengah skripsian kemarin dapat undangan dari teman-teman. Alhamdulillahnya pas juga bisa datang ke sini. Pas baru luang ya, Mas? Ya. Tadi juga fun fact aja teman-teman, Mas Renda ini langsung dari Solo langsung ke sini nih buat nyempetin waktunya buat datang ke podcast Saturday Night Story ini. Nah, Mas Rinda tuh yang aku dengar Mas Rinda juga mantan ketua OSIS ya, Mas? Betul. Tahun 2019 2020. Berarti itu angkatan sekitar 33 atau 32? Aduh, udah lupa ya ngitungnya ya. 33 apa 34? 34 bukan ya? 33 kayaknya. 32. Sorry, 32. 32. Semoga 32. Oke. Betul, semoga 32. Kalau sekarang udah 38 berarti udah cukup lama banget ya. Berarti adikku di sini udah baik banget ya. Gimana nih Mas, kembali lagi ke Semago gitu setelah sekian lama? Tentunya kembali, kalau setiap kembali ke tempat ini, ke SMA Negeri 1 Godean, selalu punya cerita tersendiri ya. Karena dulu sudah aktif organisasi dari kelas 10, pernah jadi ketua OSIS, kemudian pas itu juga Simfoni Listrik 1. Iya. Tapi kebetulan pas naik kelas 3 itu pas COVID. Jadi rasa-rasanya masih ada yang kurang gitu. Jadi ketika balik lagi ke Semago itu seperti kembali ke rumah. Berarti waktu Simfoni Listrik 1 itu udah kena COVID belum sih Mas? Belum. Jadi Simfoni Listrik 1 aku inget banget tanggal 25 Januari tahun 2021. Nah, COVID itu sekitar di bulan Februari Maret. Oh, berarti hampir aja kena. Hampir. Tapi ada yang kena saat itu. Jadi biasanya setelah puncak HUT, dulu urutannya setelah itu ada tryout buat teman-teman SMP. Oh, TOS Semago. TOS Semago. Nah, dulu yang kena adalah TOS Semago. Kita membatalkan TOS Semago itu benar-benar H-1 pelaksanaan. Jadi kalau misal besok pagi itu pelaksanaan TOS, kita membatalkannya tuh nanti malam. Jadi semuanya udah siap, konsumsi udah siap, panggung, dekorasi sudah siap, bahkan kayak soal kita sudah cetak semuanya. Karena pas itu kebetulan memang pas naik-naiknya COVID, jadi mau nggak mau malam itu kita bikin suatu keputusan yang memang berat ya, kita batalkan semuanya. Jadi sudah ada peserta yang mendaftar itu sudah tahu dibatalkan, ada yang belum. Berarti jadi paginya datang ya? Betul, paginya ada yang datang, kita tetap bagikan soal beserta segala fasilitasnya, makanan konsumsi tetap kita bagikan. Kayak gitu. Berarti dibatalinya emang gara-gara COVID aja. Gara-gara COVID. Emang susah banget teman-teman yang pas COVID itu. Aku juga kelas mulai kelas 6 apa kelas 1 itu udah kena COVID juga kan. Ya. Jadi kayak mau belajar udah susah, terus mau try tryout juga udah susah sih. Benar-benar. Terus kesan dan pengalaman Mas Rinda selama sekolah di Semago itu gimana sih? Kalau kesan dan pesan, mungkin sedikit fun fact-nya. Ya. Dulu aku dari SMP 1 Godean. Oh. Dulu kebetulan ya alhamdulillahnya ya. Dulu aku pas SMP itu selalu ranking paralel di atas lah. Selalu 3 besar. Nah, ini sedikit cerita ya. Jadi karena selalu ranking 3 paralel, walaupun sekarang masih ada zonasi nggak ya? Masih ada zonasi. Nah, dulu tahunku itu zonasi pertama yang pakai sudah ditentukan. Oh, SMA ini dapatnya kuotanya dari desa A, B, C, D, F, G. Nah, dulu impianku, impian teman-temanku, apalagi yang mungkin ranking paralel yang di atas-atas, kita kan mungkin sedikit pede ya. Oke lah, nggak apa-apa ada zonasi.
kita pakai kuota yang jalur prestasi walaupun Ya. persenannya cuma dikit. Ya. Tapi ternyata setelah ujian hasilnya diumumkan ternyata tidak memenuhi targetku. Jadi saat itu banyak pertimbangan, aku baru mendaftar di SMA 1 Godean itu hari terakhir PPDB, dan ya oke lah, sedikit mungkin sedih ya, Iya. sedikit sedih, tapi akhirnya mau nggak mau, kalau ada kata musisi itu hidup harus tetap berjalan. Nah, jadi akhirnya masuk SMA 1 Godean, dan di situ ada satu dendam, tapi dendam positif ya. Oke, nggak apa-apa, aku nggak jadi masuk SMA yang sebelumnya impianku, tapi aku akan buat SMA 1 Godean ini jadi sesuatu yang suatu saat akan dibanggakan semua orang. Jadi itu nanti relate, kenapa kemudian ada Simfoni Estek 1 Iya, gitu. Jadi motivasinya dari situ. keren banget teman-teman. Terus prestasi yang Mas Rendra udah dapetin di Smago itu kan udah banyak aja kan. Nah itu apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu. Oke, dulu ketika masa bangku-bangku SMA ya di Semagu itu terhitung sebenarnya cukup aktif mengikuti entah organisasi dan juga beberapa lomba. Namun nggak semuanya juga menang ya, Ya. ada yang kalah juga. Dulu sebenarnya karena aku anak IPA, tapi dari kelas 10 tuh udah punya angan-angan untuk kayak aku mau masuk, emang mau sosum aja deh, mau FEB. Dulu aku pengen FEB. Oke. Nah, makanya sejak kelas 10 itu aku sering banget buat coba ikut lomba-lomba yang kaitannya sama ekonomi. Jadi dulu aku ikut Olimpiade APBN 3 kali bahkan, tapi kalah semua, gak ada yang menang. Nah, kemudian karena dulu ketika kelas PKN aku termasuk aktif ya. Iya. Pas banget dulu tuh ada namanya LCCUD 4 Pilar. Aku nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Masih kayaknya kemarin baru ada yang ikut lomba juga. Nah, dulu mau ikut LCC 4 Pilar di Semago itu harus ada seleksi. Nah, aku tuh nggak ikut seleksi, nggak ikut tim, tapi di tengah-tengah perjalanan tim LCC 4 Pilarnya Semago itu ada yang mengundurkan diri. Dan guru PKN Bu Erni, masih ada ya Bu Erni ya? Masih ada. Bu Erni itu menemuiku di kelas dan meminta, "Mas, ini kita butuh tim untuk maju LCC 4 Pilar. Mas Rindra mau nggak?" Oke, karena aku tipe orang yang selalu mengambil kesempatan yang ada, terus aku ambil, dan ternyata menang sampai maju tingkat provinsi. Itu lomba LCC 4 Pilar terkait hukum ya. Dan akhirnya dari situ ternyata mengantarkanku ke lomba-lomba hukum lainnya. Jadi kayak lebih tertarik gitu ya Mas. Betul. Dan pas juga setelah itu ada namanya lomba Kadarkum, lomba hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu sebenarnya lombanya suratnya masuknya ke kabupaten, ke Pemkab. Karena dulu aku juga sebagai duta anak Sleman, nah itu aku diminta buat, "Mas, ini ada lomba Kadarkum terkait hukum, Mas Rindra mau nggak?" Oke, aku masuk tim itu dan ternyata menang juga. Jadi memang setelah ku sadari ya, yang awalnya pengen FEB nih, pengen ekonomi banget, tapi ternyata ini kalau bahasa anak senja nih, semesta mengarahkanku masuk ke hukum. Kira-kira kayak gitu. Jadi, oh ini kayaknya tanda-tanda Tuhan nih, tanda-tanda Allah nih, Sudah kayaknya memang, diarahkan. iya betul, diarahkan ke situ. Jadi kalau kaitannya lomba hukum selama SMA ini ada 2, tadi LCC 4 Pilar, kemudian ada lomba Kadarkum, dan pernah juga ikut Olimpiade Geografi itu pas COVID, jadi online, dan ternyata dapat medali perunggu. Sama dulu sering banget ikut lomba pidato MTQ, Pildacil. MTQ masih ada ya, MTQ ya? Seperti itu. Nah, dibalik semua pencapaian itu sih Mas, ada yang mendorong Mas Rindra nggak sih buat bisa sampai di titik itu? Kalau mendorong apa ya, segala motivasi Iya, yang mungkin selama ini mendorongku ikut entah pendidikan, entah lomba, entah kegiatan, itu jelas ada. Pertama tentu keluarga. Kebetulan aku anak tunggal, jadi memang satu-satunya mungkin harapan keluarga juga ya. Dan aku selalu percaya teman-teman, kalau misalnya pengalaman itu bisa datang dari mana saja. Jadi salah satu moto hidupku yang aku pegang juga, jangan takut untuk mengambil segala kesempatan. Oleh karena itu, dari situlah setiap ada kesempatan datang, dan itu menurutku sesuai dengan entah passionku, entah kesukaanku, aku pasti ambil. Seperti itu. Dan itulah yang kemudian bisa mendorongku sampai titik ini. Seperti itu.
Kalau tadi kan Mas Renda bilang kalau Mas Renda ini dari jurusan yang IPA di Semago. Nah, apa sih yang membuat Mas Renda tuh tertarik di dunia hukum gitu? Oke. Fun fact-nya awalnya nggak spesifik ke hukum sebenarnya. Oke. Aku dari kecil memang suka isu-isu terkait politik. Jadi ibuku di rumah masih ingat sampai sekarang. Kalau manggil aku Dek gitu. Dek, kamu tuh dari SD suka banget bacanya tentang buku-buku politik. Tentang buku-buku, katakan buku yang membahas Soekarno. Atau pergerakan kemerdekaan. Itu aku dari SD sudah suka itu. Dan karena memang dilandasi kesukaan ya sama bacaan-bacaan kayak gitu, itulah yang salah satu mendorongku kemudian masuk ke Fakultas Hukum. Nah dulu ketika aku masih sekolah di Semago, kan karena anak IPA kita sering banget ya praktikum di lab gitu ya. Nah dulu aku merasa kayaknya kalau apa ya, sebagian besar hidupku nantinya aku habiskan di lab, itu kayaknya bukan sosok Rindra deh, bukan aku gitu. Karena aku tipe orang yang lebih suka untuk ketemu sama banyak orang, ketemu orang baru, lebih suka diskusi gitu. Dan mungkin agak sedikit kurang suka ya kalau terlalu lama mungkin di lab atau apa. Jadi aku membayangin, waduh ini kalau jurusan saintek tuh lebih banyak nanti bersinggungannya juga dengan laboratorium saat itu. Dan fact-nya ya dari apa namanya mata pelajaran IPA kan berarti ada fisika, biologi, kimia. Iya. Nah, itu aku yang kadang masih agak bingung itu ya terkait kimia juga. Nah, jadi saat itu aku putuskan sepertinya untuk kuliah memilih jurusan karena itu juga akan menyangkut kehidupan kita ke depan. Sepertinya aku akan lebih memilih apa yang aku sukai. Yakni yang aku sukai itu terkait isu politik dan sosial. Nah, kenapa kemudian akhirnya ke hukum bukan ke Visipol? Nah dulu awalnya aku coba cari-cari jurusan Visipol itu ada apa aja. Ada HI, ada katakan manajemen kebijakan publik dan lain sebagainya itu. Kemudian tadi kan relate juga ya. Sebelumnya aku cerita awalnya aku pengen ke FEB, pengen ke manajemen. Nah saat itu aku mencoba cari jalan tengahnya apa ya yang bisa masuk ke FEB tapi juga bisa masuk ke hukum. Akhirnya aku riset, terutama jurusan yang ada di UGM, nemu nih fakultas hukum. Fakultas hukum ada juga konsentrasinya nanti hukum bisnis. Jadi aku sekarang konsentrasinya di Fakultas Hukum UGM itu hukum bisnis. Jadi di satu sisi aku tetap bisa memperdalam yang aku sukai, isu-isu politik, isu-isu sosial, tapi di satu sisi aku juga belajar tetap ada sisi ekonominya, hukum bisnis. Jadi itulah yang kemudian, oh kayaknya cocok nih masuk hukum. Dan itu sesuai yang aku sukai. Kira-kira kayak gitu. Berarti hukum bisnis tuh dia bahas ekonomi ada sama hukumnya juga ada ya? Ya, jadi gampangnya mungkin teman-teman yang menonton ini juga kan kebanyakan nanti teman-teman siswa SMA 1 Godian ya. Mungkin teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung cari aku pengen besok mau kuliah jurusan apa, coba dalami lagi, riset lebih dalam. Dan tadi kalau penasaran sama hukum bisnis itu ngapain, jadi hukum bisnis itu lebih banyak membahas terkait dengan hukum di bidang ekonomi, di bidang usaha, di bidang bisnis, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya di hukum bisnis itu kita juga bahas misalnya hukum perbankan, hukum pembiayaan, hukum investasi, hukum perusahaan, hukum kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Jadi memang bersinggungan banget sama dunia bisnis, atau tadi kalau aku bilangnya masih bersinggungan juga dengan FEB. Kira-kira seperti itu. Oke. Kan di tengah kesibukannya Mas Renda kuliah sama tanggung jawab sebagai Dimas Jogja 2023, jadi Mas Renda ini kepilih jadi Dimas Jogja yang ke 2023. Gimana sih cara Mas Renda jaga semangat, konsentrasi, terus juga gimana sih Mas Renda kayak mengatur waktunya gitu? Oke. Mungkin sebelum masuk pertanyaan itu, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, Dimas Diajeng itu apa. Jadi Dimas Diajeng itu merupakan duta daerah dan juga duta pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pemilihannya itu ada di setiap tingkat kabupaten yang nantinya
perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Jogja itu nanti akan ada lagi di tahapan provinsi atau di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2023 itu juara satu atau sebagai Dimas terpilih Kabupaten Sleman, dan akhirnya maju di tingkat provinsi, itu menang lagi alhamdulillah jadi Dimas terpilih Jogja tahun 2023. Nah, uh, Dimas Diajeng itu tugasnya kayak gimana sih teman-teman gitu. Nanti mungkin teman-teman juga tertarik misalnya suatu saat mau mendaftar juga. Kita itu lebih banyak atau dalam naungan Dinas Pariwisata, baik itu di kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi. Namun skopnya nggak cuma terkait dengan pariwisata teman-teman. Kita juga tadi ya aku jelaskan ada sebagai poin duta daerahnya. Jadi seringkali ketika pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi itu punya acara-acara dan memang perlu dilibatkan, kita akan terlibat di situ. Jadi contohnya belum lama kemarin di awal tahun, awal Februari, itu juga berkesempatan jadi delegasinya DIY di pameran nasional di Jakarta. Dan di situ alhamdulillah juga ketemu banyak tokoh-tokoh nasional gitu, ketemu Caimin, terus ada ketemu menteri-menteri banyak banget yang kemarin datang. Jadi itu pameran ekonomi, kreativitas gitu, banyak UMKM dari seluruh Indonesia, dan kita di Mas Diajeng berpartisipasi atau jadi delegasinya DIY di situ. Jadi itulah salah satu benefitnya, kita karena jadi kepanjangan pemerintah juga, kita sering banget bersinggungan dengan Pemda, bahkan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting. Nah, sedikit cerita teman-teman, kenapa kemudian, tadi ada sedikit pertanyaan juga ya, kenapa kemudian kok dulu gimana sih ceritanya kok daftar di Mas Diajeng? Iya, benar-benar. Jadi awalnya itu di tahun 2022 akhir, itu pas banget lagi naik-naiknya nama Mbak Erina Gudono. Nah, dulu karena namanya cukup naik, dan di situ aku coba riset juga latar belakangnya Mbak Erina. Ternyata Mbak Erina Gudono itu selain sebagai Putri Indonesia DIY, beliau itu juga dulunya Diajeng terpilih Sleman dan Diajeng terpilih Jogja. Nah, pas itu jadi mulai aware, oh ada ya ternyata Dimas Diajeng. Iya. Dan ternyata setelah lihat-lihat tadi benefitnya sudah aku ceritakan, perannya sebagai apa, di situ aku mulai tertarik. Dan aku coba daftar dulu awalnya di Kabupaten Sleman. Cukup panjang sih sebenarnya karena proses seleksinya hampir 4 bulanan. Ada Cukup tes, lama ya, iya betul, ada tes administrasi, kemudian ada tes wawancara, tes tulis, dan sampai kemudian ada di grand final. Dan di tahapan itu banyak banget pembekalan-pembekalan yang kita lalui. Nah, masuk ke pertanyaan, ini baru jawaban ini. Masuk ke pertanyaannya tadi, gimana Mas kemudian ngatur waktunya? Jujur ketika tahun 2023 itu adalah tahun yang menurutku tahun terpadat, karena dihadapkan oleh beberapa tanggung jawab sekaligus dalam satu tahun itu. Selain kemudian saat itu mendaftar di Mas Diajeng, tapi juga di kampus itu juga ketika itu dapat amanah jadi menteri analisis BMKM UGM, di tingkat fakultas juga dapat amanah sebagai koordinator partnership dan sponsorship Business Law Community, ini seperti organisasi mahasiswa yang hukum bisnis di Fakultas Hukum UGM, dan juga ada beberapa organisasi di luar kampus. Dan ditambah tadi ya kemudian bisa terpilih sebagai Dimas Diajeng Jogja. Kalau ditanya gimana ngatur waktunya, jujur sampai detik ini aku masih belajar teman-teman. Karena susah banget iya sih betul. ngatur waktu itu, Mas. Dan mau nggak mau saat itu karena sudah menjadi tanggung jawab dan amanah, mau nggak mau sering banget ketika dalam satu hari itu pergi pagi, pulang pagi. Jadi katakan pagi sampai siang sampai sore itu kuliah di Fakultas Hukum UGM, kelas. Nanti biasanya sore hari ada rapat atau ada kerja-kerja organisasi, baik itu di fakultas atau di universitas, bahkan sampai malam kadang. Kalau rapat BEM itu kadang bisa sampai jam 11 malam gitu. Dan nanti belum lagi masih ngerjain tugas atau hal-hal lain. Jadi memang ketika saat itu kalau ditanya ngatur waktunya gimana Mas? Ya satu, mau nggak mau kalau kita berani ambil tanggung jawab, ya selesaikan itu semua, walaupun efeknya ya kita mengurangi waktu istirahat kita, waktu tidur kita terkurangi, waktu main kita terkurangi. Yang biasanya kita bisa nih kalau slow dikit kita bisa ngopi-ngopi nongkrong sama teman-teman gitu ya, kalau dulu SMA gitu ya.
Iya. Ayo kita sekarang kemana nih, ngopi-ngopi gitu, nongkrong. Nah mungkin dihadapkan tanggung jawab seperti itu, jadi mengurangi, bahkan kadang nggak ada waktu buat main, lebih banyak dihabiskan buat kerja-kerja organisasi, tanggung jawab akademik, dan tadi di Mas aja seperti itu. Oke, seperti ya. Panjang banget ternyata. Eh, setelah lulus dari SMA 1 Gedean nih Mas, setelah meraih semua pencapaian di luar sekolah juga, eh, adakah pengalaman atau pembelajaran dari masa SMA gitu yang bisa diambil dari Mas Rinda hingga saat ini? Kalau pelajaran ketika SMA, tentu kalau pelajaran di kelas mungkin lebih banyak juga motivasi dari guru-guru ya. Iya. Tapi salah satunya juga terkait pelaksanaan Simfoni Hashtag 1 itu juga membawa dampak sampai detik ini. Simfoni Hashtag 1 itu teman-teman, uh, kita nggak tahu mau belajar dari siapa. Iya, soalnya memulai. Memulai. Ya, Sebenarnya dulu gagasan untuk membuat malam puncak HUT SMA 1 Godean untuk kemudian kita bikin konser yang kita jual tiket buat eksternal, itu sebenarnya gagasannya sudah ada di tahun OSIS atasku. oke. Jadi tahun OSIS atasku itu berarti posisinya di OSIS aku sebagai ketua 2. Ya, Dan saat itu aku juga mendorong kakak-kakak kelas itu agar oke kita ayo berani gitu. Tapi saat itu karena persiapan juga terlalu mepet akhirnya ditunda. benar. Nah, dari simfoni ini aku belajar bahwa segala sesuatu hal yang kita anggap susah, yang kita anggap mustahil, itu ternyata dengan kemauan yang kuat, dengan usaha yang sungguh-sungguh itu bisa terjadi gitu. Jadi dari simfoni masa SMA ini itu aku belajar bahwa jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencapai hal yang memang kita impikan gitu teman-teman. Itulah yang akhirnya sampai detik ini itu aku bawa. Bahkan teman-teman SMA atau teman-teman panitia lain juga mengakui itu. Karena dulu memang berdarah-darah gitu, kalau Iya. boleh dikatakan gitu ya. Gestarnya 3, kita nggak tahu mau belajar dari siapa, lebih baik kita belajar informal, nanya-nanya teman-teman yang dari SMA Iya. 1, 3, SMA 8, kita sering tanya-tanya gimana, dan buat cari uang saat itu ya, karena uang dari sekolah subsidi buat HUT itu sedikit, Oke. gimana caranya kita cari uang dengan cara-cara kreatif, itu kita dapatkan ketika SMA. Jadi itulah yang terbawa lah sampai sekarang. Kalau terkait Dimas Diajeng tadi tuh Mas, sekarang ini di Smago ada Nocture. Kalau di Mas Rinda tuh udah ada belum sih? Nokjo itu. Nocture tuh Dimas Diajengnya SMA 1 Godean. Oh, oke, oke. Jadi Nocture kita bakal memilih Dimas Diajeng di SMA 1 Godean gitu kayak Oke. kompetisi di kelas 10. Oke. Kalau dulu belum ada. Belum ada. Belum ada sama sekali. Ya, baru sekarang baru hashtag 5. Hashtag 5. Oke, udah nggak kerasa nih udah pertanyaan terakhir nih Mas. Udah pertanyaan terakhir Iya, ini. udah pertanyaan terakhir. Perasaan baru bentar banget ya kayaknya udah berapa menit. Mungkin yang terakhir pesan apa sih yang mau disampaikan Mas Rinda untuk adik-adik kita, terus panitia SNS mungkin atau Oh, oke, oke. adik-adik Mas Rinda yang bawahnya Mas Rinda gitu. Apa sih Mas? Kalau pesan sih sebenarnya banyak hal yang kemudian pengen aku sampaikan ke teman-teman baik yang ada di sini panitia SNS atau teman-teman yang nanti nonton dari mana aja, dari rumah, dari mana aja. Pertama, teman-teman, ini yang aku pelajari juga selama masa SMA sampai kuliah ini. Pertama bahwa jangan takut buat bermimpi. Tadi dari simfoni, dari cerita masuk UGM. Nah, fun fact-nya, dulu sebelum angkatanku ketika SNMPTN atau sekarang namanya SNBT, teman-teman Semago itu takut untuk bermimpi untuk mendaftar UGM. Tapi baru tahun angkatanku yang masuk kuota jalur SNBT yang eligible itu berani. Pun gagal nggak apa-apa gitu. Kita masih bisa usaha lagi lewat SNBP, tes mandiri segala macam. Dan itu salah satu pesanku ya. Apapun mimpi teman-teman jangan takut dulu. Karena kalau kita udah takut, kita udah minder, kita udah kalah duluan. Tapi setidaknya berani untuk coba. Karena kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba, bisa saja kita berhasil, tapi bisa saja memang gagal. Tapi ketika gagal ya itu jadikan pelajaran.
Itu yang pertama. Yang kedua, podcast semacam SNS ini sebenarnya salah satu program yang luar biasa ya, inovatif dan adaptif mengikuti perkembangan zaman. Nah sekarang itu kita dihadapkan di era di mana semuanya tuh cepat sekali berubah, Serba digital ya Mas. serba digital, dan kita nggak tahu kalau bulan ini di sosial media trennya apa, kita nggak bisa memprediksi nih 2 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan tahun depan kita nggak tahu trennya apa. Apakah kemudian tahun depan podcast ini masih jadi tren? Kita nggak tahu. Iya benar juga. Nah, maka pesannya adalah kita harus mau untuk terbuka segala perkembangan zaman. Artinya kita bisa adaptif, dan tapi jangan lupa untuk memfilter gitu. Mana yang sekiranya emang bagus untuk kita coba adaptasi di situ. Dan yang terakhir, pesanku adalah masa SMA itu adalah masa-masa yang paling nanti teman-teman kenang, akan sangat dikenang oleh teman-teman. Jadi maksimalkan masa-masa SMA ini. Entah buat berjejaring, buat berteman, buat berorganisasi, buat event sama teman-teman yang lain, karena mungkin hal-hal kayak gitu yang suatu saat teman-teman akan rindukan. Yang suatu saat teman-teman akan ingat sampai hari tua, oh dulu aku SMA pernah gini nih, aku pernah bikin ini nih sama teman-teman ini nih gitu. Jadi jangan sia-siakan masa SMA ini, pastikan teman-teman dapat pengalaman yang berharga dari masa SMA, dan siapa tahu justru teman-teman masuk SMA 1 Godean selain sekolah, selain di sini ketemu teman, siapa tahu jodohnya besok juga dari SMA 1 Godean, kita nggak ada yang tahu gitu. Bisa aja gitu. Jadi itu mungkin pesanku ya buat teman-teman semuanya. Semoga ya kita wujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Berhubung tadi udah pertanyaan terakhir nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Rendra udah ngeluangin waktunya untuk datang ke podcast SNS ini. Nah, aku juga mau terima kasih kepada kru-kru yang di sini yang udah bisa menjalankan podcast SNS ini dengan lancar. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton podcast kita, podcast SNS, Saturday Next Story. Dan ketemu lagi kita di episode ke-9. Dadah semuanya. Dadah.